Yes, gue balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wangian yang ada di depan gue. Ini adalah dari brand lokal Braunfeld. Sebenarnya gue agak bingung sih, ini layak, maksudnya udah boleh diperbincangkan atau belum? Dan ya udah, gue pengen ngobrol santai aja tentang brand yang satu ini. Oke, buat lo yang penasaran gimana dan apa obrolan gue, dilanjut ya. Gue tuh taunya creator atau perfumer, juga the man behind this house Braunfeld ini yang namanya Mr. Wang Jinsuk. Is it? Gue tuh nama orang, iya, Mr. Wang atau Wang Jinsuk, panggilnya Mr. Wang. Jadi dulu gue pernah nonton video beliau dan juga IG live beliau, dia sama Kang Edrin dari Edrin Wangi. Terus gue tahu kalau dia itu juga bikin parfum yang dulu brandnya namanya Afu gitu. Gue udah pernah sniff, thanks to again dari teman-teman gue yang selalu berbaik hati mengirimkan gue produk-produk aneka rupa, mau lokal, mau niche, sampel-sampel dan sebagainya. Thank you. Kali ini gue dikirimin dari perfumernya sendiri, dari pihak sang creatornya sendiri, Mr. Wong. Thank you so much udah ngirimin produknya. Dan menurut gue ini layak untuk diulik dan diperbincangkan dengan versi gue, dengan ala gue, nggak pakai disensor. Maksudnya ya gue akan sampaikan apa adanya karena Mr. Wongnya sendiri kayaknya dia berharap demikian. So ya, kita obrolin tentang aura dari Braunfeld, oke? Ini dia menuliskan Braunfeld Privé. Jadi sebenarnya dari Braunfeldnya sendiri dia udah mengeluarkan lumayan banyak varian wangian nih, sambil gue cek di HP karena gue membuka IG-nya dia. Jadi dulu tuh sempat ada temen gue sesama fragrance enthusiast juga, fragrance addict juga, yang ngupload parfum karya dari beliau Mr. Wang di Braunfeld ini. Terus the first impression gue adalah misalkan contohnya yang ini, oke? Misalkan contohnya yang seperti ini adalah dari segi botolnya. Dari segi tampilan, of course, gue ya, kita pertama yang ngaruh adalah indera kita, adalah penglihatan. Dari mata dulu, gue melihat, oke, botolnya sangat-sangat mengingatkan gue sama botol Armani, to be honest. Tutupnya, bentukannya, kotaknya, dan sebagainya. I know mungkin untuk mencari botol yang bagus dan sebagainya agak sulit. Walaupun warnanya ini lebih ke bronzy, nuansanya tuh lebih kayak bronze gitu ya, kayak warna-warna lebih burnt orange gitu, yang lebih ya bronze gitu. But still nuansa yang keluar itu adalah nuansa dari botol Armani, dari tutupnya specially gitu, dan bentuk botol kotak gitu. Terus buat gue nggak haram juga sih, nggak salah juga sih kalau emang botol itu mirip dengan suatu parfum atau suatu brand. Tapi gue ya kembali, gue pengennya ya mulailah untuk lebih original lagi dalam hal botol, packaging, juga aroma, of course aroma gitu. Untuk yang edisi botol-botol yang standarnya dia, jujur aja gue belum pernah sniff, tapi buat temen-temen yang udah pernah sniff, katanya sih tidak mengecewakan gitu. Ada yang oke kok, lumayan kok, enak kok gitu. Gue sendiri gue belum pernah sniff. Yang gue dapat adalah dari Privé yang Aura ini. Dia kardusnya seperti ini. Ini gue tunjukin, kardusnya seperti ini. Sekelilingnya nggak ada apa-apanya gitu. Ini yang kardus yang dikirimin ke gue nggak tahu ini masih mock atau masih prototype atau memang sudah oke, memang ini. Kayaknya sih Mr. Wongnya waktu itu bilang ini kardusnya masih kardus yang versi lama. Buat gue ini kardusnya tuh agak mepet dan maksa gitu pas masuk memang. Jadi ya itu juga gue sampein, ini kok kayaknya agak mepet ya. Dan untuk quote and quote privé atau lini yang lebih privé, yang lebih mehongnya, privé
private collection, gue berharapnya kardusnya lebih wah aja gitu, nggak sekedar kayak gini. Terus ini gue keluarin. Di sini dia ada kayak penjelasan, ada ininya kayak cardnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Kayak gini, terus Brownfield, Berlin Soul, terus tulisannya seperti ini, gitu. Mr. Wongnya sendiri juga punya channel YouTube, dan dia juga nyanyi juga. Gila sih, gue ngerasanya ini gila anak muda zaman sekarang ya, so kreatif, kayak energinya tuh melimpah ruah. Gue nggak kebayang misalkan ya, gila dia untuk berkreasi untuk bikin parfum, dia nyanyi, dia nge-review, dia everything gitu yang wow, amazing. Makanya gue salut sih sama anak-anak muda yang benar-benar berkreasi dan kayak energi positifnya tuh keluar mabul-mabul, itu keren gitu. Terus itu apa yang pengen gue sampaikan tentang ini untuk yang Brownfield ini, tampilannya dan apa ya, karena pertama dia kasih nama Privé dan botol yang standarnya dia itu ke arah Armani. Ini ada gelas gue di sini, ke arah Armani. Ini jadi mengingatkan gue banget sama nuansa dari Armani Privé gitu. Nuansa kardusnya ini mengingatkan gue sama Ambre Eccentrico dari Armani Privé. Ininya sih ininya beda, botolnya ini beda. Gue sendiri nggak kebayang sih ini botolnya mirip apa. Mungkin lo kalau punya image yang botol yang mirip ini, just let me know di kolom komen. Kalau gue sendiri sih kayaknya nggak tahu ya, nggak kebayang aja sekarang. Di sekelilingnya belum ada keterangan apa-apa, maybe karena ini prototype or masih under development gitu. Untuk stikernya sendiri gue nggak merasa terganggu at all gitu. Oke sih gitu. Dan of course gue nggak tahu nanti botolnya akan berubah atau gimana. Gue lagi mencari tempat yang kosong karena dengan baju ini aja gue udah videoan beberapa, jadi ya udah mulai penuh. Gue pakai kertas aja deh. Oke, gue pakai kertas aja. Oke, openingnya masih agak nyegrak dan somehow kayak ada aroma yang menyeruak di hidung gue, entah itu dari aroma chemicalsnya atau mungkin ada notes atau essential oil yang menggelitik buat hidung gue. Biasanya tuh kayak aroma yang ke arah peppery gitu. Gue spray di jari juga deh. Oke. Sprayernya standar sih, masih sprayer yang biasa, mengeluarkan jus lumayan banyak dan lumayan kencang. Terus nuansanya ini si Aura ini udah gue pajang di depan di cafe, di display cafe gue buat orang coba, dan banyak banget yang nanyain ini bisa dibeli di mana. Karena ini buat malam hari tuh aromanya tuh menarik, aromanya tuh nyaris ke arah Arabian tapi tidak Arabian. Jadi kayak ada ya, if I may say, ini arahnya ke rose di Arabi dari Armani Privé, tapi nggak plek-ketiplek sama buat gue. Kayak ada mix of something yang lebih ringan kesannya, nggak ke arah Arabik banget. Sementara rose di Arabi itu justru kayak berkesan parfum Arab yang dibuat di Paris atau dibuat di Eropa gitu. Sementara kalau ini itu lebih ya intens, cocok banget buat parfum malam. Gue nggak tahu notes-notesnya sama sekali ini yang Aura ini, tapi gue merasa kayak ada dark rose dan sesuatu yang woody. Buat gue ini kayak leathery rose or woody rose, tapi woodnya tuh sedikit. It is, di hidung gue berasa rosy gitu. Buat cowok atau cewek yang pakai, buat gue kalau lu cowok yang memang berkarakter lumayan tegas dan suka berkesan sedikit misterius, terus suka sedikit berkesan flamboyan, tapi ya, I mean dengan
dengan leather jacket or something, ini kayaknya masih masuk. Sementara kalau buat cewek ya lebih mature, aromanya tuh lebih berkesan dewasa dan ada suasana yang sedikit berkesan sensual. Ini keren gitu. Kenapa gue pengen tetap ngobrolin ini walaupun gue nggak diminta untuk bikin video reviewnya, karena menurut gue brand ini lumayan oke loh, yang gue bersinggungan well buat gue. Perjalanan wangi gue itu ya jodoh-jodohan, jadi gue nggak ngoyo gue harus nge-review suatu brand, gue harus dalam perjalanan itu gue harus punya parfum ini, no, not at all. Jadi ya kebetulan aja gue bertemu dengan brand ini, ketemu dengan orang ini, dan itu yang gue omongin. Buat lo penikmat aroma Arabic, of course ini masuk banget. Buat lo yang pengen berkesan yang intense, bold, terus Arabic nuance gitu, pastinya ini masuk banget. Tapi buat lo yang kayak yang suka freshy, no, this is not for you. I think that's all. Thank you so much buat Mr. Wang Jinsuk yang sudah mengirimkan brandnya, produknya, dan bersedia untuk menerima kritik-kritik dan saran dan masukan, walaupun gue ini hanya sebatas penikmat wangi saja tanpa background pendidikan seputar wangian sedikit pun. Gue seneng banget perkembangan dunia wangian parfum lokal, makanya gue banyak banget ngebahas parfum lokal. Terus gue seneng banget juga banyak bermunculan reviewer-reviewer lokal. Mudah-mudahan bisa saling bersaing in a good way gitu. I think that's all. Gue bakalan kembali menikmati hiduan-hiduan gue yang lain, entah gue videoin atau tidak. Well, sampai ketemu di video-video gue yang lain ya. Bye.